yang kedua, ketidakadaan foto keluarga belum jaminan bahwa itu sudah nggak ada hubungan apa lagi. Kan kita nggak tahu itu rumah dinas atau rumah pribadi. Kadang-kadang orang di rumah dinas itu masang foto, karena sebentar lagi geser lagi, rumah dinasnya harus diperbaiki lagi, kan begitu. Iya, di rumah saya aja nggak ada foto. Rumah saya sekarang kita sudah 6 bulan nggak ada foto loh di rumah saya. Ya, itu bukan berarti kita nggak harmonis. Iya, naif terlalu ini Pak statementnya itu. Jadi, tapi itu opini kan, dan itu kan dia sendiri sedang membentuk opini juga supaya dia bisa melindungi tadi kan. Ada satu kata kuncinya tadi, saya melindungi marwah keluarga. Ya, Pak Suara, lalu ke Pak Topik ya, habis Pak Suara. Silakan Pak Suara. Ya, Pak Paul. Shalom Pak Suara. Ya, shalom Pak Tobing. Selamat malam semua. Jadi gini Pak Paul, ini saya baca beritanya di detik.com, kayaknya memang Ferdy Sambo sudah minta maaf ke Kapolri karena telah berbohong. Iya, terlalu mudah, terlalu lunak, terlalu cepat. Ya, Tanpa perlawanan sama sekali kan, aneh kan? Iya, jadi dia bicara lewat pengacaranya Arman Hanis, katanya pengacaranya Irjen Ferdy Sambo ini ya. Jadi waktu ditemui para wartawan sepertinya di Duren 3 di rumahnya. Ini berita sih ngomongnya hari ini ya, Kamis 11 Agustus ya, 11 Agustus 2022. Jadi Sambo meminta maaf kepada masyarakat, beritanya rekan sejawat hingga institusi Polri. Sambo bicara soal memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam permintaan maafnya. Jadi izinkan tulisannya itu, izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kekhilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Ya, kata Arman, itu pengacaranya membacakan pesannya Sambo. Sambo menyatakan akan mengikuti setiap proses hukum yang berjalan hingga nanti kasusnya dibawa ke pengadilan. Dia menyatakan akan bertanggung jawab. Saya akan patuh pada setiap proses saat ini yang sedang berjalan dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Jadi dia mengatakan sebagai kepala keluarga hanya berniat menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarganya. Sambo juga meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini, saya memohon maaf. Sekali lagi saya memohon maaf akan timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Jadi Ferdy Sambo itu mengakui bahwa dia sudah merekayasa. Jadi dia emosi, dia marah begitu dengar waktu itu mungkin perjalanan di Magelangnya itu bersama istrinya, kayaknya mungkin dia mendengar istrinya gitu menyatakan ada perlakuan yang kurang ya, yang melecehkan atau apalah, nggak ngerti, itu nggak tahu karangan istrinya apa atau nanti itu cinta segitiga, ya itu nanti mungkin akan dibongkar di pengadilan atau hari-hari berikutnya. Tapi minimal dia sudah mengakui bahwa dia merekayasa keterangan bahwa terjadi tembak menembak segala macam, tapi dia sudah
mengaku bahwa dia merancangkan untuk melakukan pembunuhan dan menyuruh dua bawahannya itu ya, yang siapa tuh Eliezer itu sama si Rizky itu gitu. Nah, Barada itu. Nah, untuk menembak. Jadi sebenarnya nggak terjadi tembak menembak, mungkin memang sudah dirancang untuk dilakukan pembunuhan. Nah, ya, cuman ya itulah kalau kita lihat jadi betapa sesuatu yang bodoh ya, kok penembakannya itu gampang kebaca gitu ya. Tapi ya mungkin dia laki-laki kali ya, emosi, marah, jadi kadang-kadang emosinya itu yang lebih gampang ini, merasa ya mungkin itu kan anak buah, gampang diperlakukan, dia mau lakukan apapun gampang, tinggal suruh begitu anak buahnya yang lain untuk melakukan pembunuhan. Jadi minimal teka-teki ini ya minimal sudah bisa ditemukan kejelasannya, ya memang karena dia emosi dan marah mendengar hal seperti ini, dan jelas-jelas dilakukan anak buah yang mungkin levelnya jauh dengan level dia sebagai jenderal bintang 2 begitu. Kok bisa-bisanya begitu. Tapi ya mungkin nanti di pengadilan akan diungkap lebih lanjut lagi, makanya mungkin di Kapolri, kepolisian itu dia merasa nggak enak diungkapkan di sini menurut kabar reskrim kan, tapi ya nanti diungkapkan di pengadilan karena ini mungkin masalah ya bicara nama keluarga ya. Tapi ya mungkin sebagai sesama orang Kristen, si itunya Kristen yang ditembak Kristen, yang menembak juga Kristen, ya mestinya lewat pengacara datangi keluarga orang tua, keluarga besar, mesti secara karena sudah jujur kalau mereka dia lakukan, ya mesti minta maaf, ya minimal itu dulu bisa dilihat di publik, permintaan maaf yang tulus, ya mungkin juga ada pergantian material ya selain hanya minta maaf. Nah, mungkin itulah yang bisa mengurangi hukuman dia begitu ya. Mungkin nanti kedepannya di pengadilan. Nah, kalau yang lain-lain mungkin karena melanggar kode etik, termasuk si siapa tuh yang kemarin tuh Fahmi itu. Nah, jadi ya tapi itu kalau melanggar kode etik tetap mesti ada hukuman begitu. Kalau enggak masa kejahatan ditutup ya dengan membantu mungkin rekan-rekan di bawahnya semua sampai Kapolres Jakarta Selatan ikut menutupi begitu, seolah-olah benar ada kejadian tembak menembak segala macam, padahal itu jelas-jelas sudah diketahui mereka semua bahwa itu kasusnya pembunuhan gitu yang dilakukan oleh dua anak buahnya itu begitu. Ya itu sementara Pak Paul, nanti mungkin bertanya. Saya baru baca juga tuh. Iya. Mudah-mudahan sebenarnya saya baca. Ya. Makanya terlalu mudah Pak, terlalu naif, terlalu ini Pak statementnya itu. Jadi tapi itu opini kan, dan itu kan dia sendiri sedang membentuk opini juga supaya dia bisa melindungi tadi kan, ada satu kata kuncinya tadi, saya melindungi marwah keluarga tadi, itu kata kuncinya itu. Tapi oke, nanti biar Pak Jenderal Tobing saja. Silakan Pak Tobing. Jadi kalau kita menganalisa kejadian ini, kita harus mempertimbangkan segala macam faktor loh. Banyak faktor-faktor, mulai dari faktor waktu, ya, kemudian analisa peranggapan, analisa pengambilan keputusan. Sekarang ini apakah direncanakan atau tidak direncanakan, atau spontanitas, ya. Itu pengambilan keputusan itu harusnya apakah ini dilakukan oleh seseorang atau dilakukan dalam hubungan tim atau ada desain di luar ini, macam-macam. Nah itu harus dianalisa sendiri, psikologi kejiwaan dia. Tapi ya semuanya masuk akal kok. Nggak ada yang nggak masuk akal menurut saya. Tapi kan ini masih peranggapan. Karena kalau lihat pernyataan-pernyataan dia, saya menjaga marwah, ya macam-macam lah. Tapi dia udah komentar nggak bahwa istrinya selingkuh? Nah itu kelihatannya belum. Berarti dia ini ada yang dilindungi. Apakah ada yang dilindungi? Nah itu yang ini banyak
asumsi karena belum menjadi fakta. Nah, nanti kan faktanya, apakah faktor selingkuh? Sudah dicek benar selingkuhnya. Saya juga, ya ini namanya analisa ya, sama-sama kita menganalisa. Tapi sekarang coba ya, sejak kejadian pandemi ini, banyak juga orang bunuh diri. Banyak juga orang membunuh. Ya, coba kaitkanlah Pak Paul, kalau dikaitkan dengan Bible. Apa kata Bible itu coba? Ada enggak? Ini pekerjaan siapa begini-begini nih? MK Oh Ultra ya, itu di akhir pekerjaan zaman orang akan mencintai dirinya sendiri dan kasih menjadi hambar kan. siapa? Iya. Mereka yang saling begini bunuh-membunuh. harus dilihat juga. Tapi ya kalau tiga-tiganya kebetulan beragama Protestan lagi kan. Bahwa hukum kasih itu kasihlah sesama manusia. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, banyak kok orang-orang Kristen itu yang istrinya selingkuh atau semua selingkuh saling memaafkan itu. Ya kan? Kayaknya bukan gara-gara itulah. Kalau analisa saya ya. Masih ada misteri di belakangnya ini. Misteri itu bisa saja bermacam-macam faktor kan. Bisa juga karena gelombang elektro apa. Ya Sekarang tadi MK orang Ultra bisa karena MK Iya. Ultra atau memang istrinya yang kena gelombang elektro itu tadi kan? Ya bisa aja. Sekarang begini contoh, ya. Tadi ada komentar, oh kalau orang kena MK Ultra, dia nanti setelah dia nggak sadar, ya kan? Oh sekarang teknologi udah semakin canggih. Ya kita lihat aja lah nanti, ya kan? Kita belum bisa memastikan ini. Kita baru berperanggapan. Kita masih kalau saya di bahasa militer peranggapan, asumsi belum menjadi fakta. Kalau belum menjadi fakta, semua aja bisa. Apa saja pun komentar yang disampaikan, statement-statement itu bisa. Ya kan? Bisa. Kenapa enggak? Tapi nanti faktanya, ya kita nggak tahu di belakang ini siapa desain perencanaan pembunuhan ini. Masa seseorang itu nggak tahu ya? Kalau saya membunuh itu apa resiko yang akan saya hadapi? Dia kalaupun melindungi keluarga, ya, secara fisik iya, secara non fisik keluarga juga hancur. Tetapi ya oke lah, kita anggap aja peranggapan ini, ya, apa saja bisa kemungkinan terjadi, tapi belum menjadi fakta. Itu analisa saya. Ya. Banyak sekali faktor lingkungan, ya belum membahas faktor lingkungan kan saya bilang tadi, lingkungan di sekitarnya. Tadi ada siapa tadi Busara ya, oh orang lingkungan nggak banyak kenal. Kalau dia bertugas di bidang intel, kalau perlu orang nggak boleh tahu siapa saya. Ya. Nah itu, jadi kalau perlu tidak tahu siapa saya, coba cari siapa Petrus. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang pun nggak akan mungkin kebongkar. Karena orang Intel biasanya nggak mau dulu ada bos saya. Kalau dia masuk di kamar hotel, itu 5 kamar. Nggak tahu nomor berapa. 5 kamar itu dipesan 5 kamar. Tapi belum tentu dia ada di kamar itu. Itulah orang Intel. Itu bos kita dulu yang paling top itu. Kebetulan dia orang intelijen. Ya kalau mau pergi ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah, nggak tahu orang dia di kamar berapa. Itu ciri-ciri ya. Kemudian yang kedua, ketidakadaan foto keluarga belum jaminan bahwa itu sudah nggak ada hubungan apa lagi. Kan kita nggak tahu itu rumah dinas atau rumah pribadi. Kadang-kadang orang di rumah dinas itu masang foto. Karena sebentar lagi geser lagi, rumah dinasnya harus diperbaiki lagi, kan begitu. Iya, di rumah saya aja nggak ada foto. Rumah saya sekarang kita sudah 6 bulan nggak ada foto loh di rumah saya. Ya itu bukan berarti kita nggak harmonis. Iya. Nah, itu kesimpulan dari mana? Kan begitu. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum kita analisa secara tajam. Makanya analisa ini banyak sekali yang harus kita analisa. Cobalah, mari kita sama-sama menganalisa. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, kenapa sekarang MK Ultra yang sekarang ini lebih parah daripada MK Ultra yang
sebelum-sebelumnya. Kenapa? Dia bisa membuat kita kesetanan. Dan yang membuat MK Ultra ini juga sekarang sudah bisa dia menghilangkan jejak. Nah, ya bisa. Segala kemungkinan bisa terjadi karena teknologi semakin berkembang. Nah, cuman kita perlu lihat lah ya, kenapa banyak orang yang mati, bunuh diri, ya berkelahi. Kemarin di Bali ada orang ngamuk-ngamuk, coba. Ya kan? Nah, dia nggak sadar itu. Oke lah, itu aja komentar saya. Ya, semua bisa terjadi, semua peranggapan bisa terjadi. Tetapi nanti setelah terbukti faktanya seperti ini, dan ini saya takut bersayap ini. Mengenai yang bukan hanya instansi Polri yang kena, mungkin instansi lainnya. Iya. Bisa saja nggak? Bisa aja. Kenapa nggak Bisa. boleh? Karena bola panasnya ini ngantem sana sini ini sekarang ini. Iya, makanya. Dan Jadi saya jangan- kok yakin fakta sebenarnya tidak akan pernah terungkap ke permukaan. Karena Iya, barang bukti udah nggak ada, saksi-saksi udah nggak ada. iya. Ya kan? Sulit. Iya. Ini lanjut dulu nih. Robert Maweng